Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang saya review, yakni jurnal mengenai tentang psikologi pendidikan. Tugas ini merupakan salah satu tugas yang saya ajukan di salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Sri Ayu Asari MPD. Baik, judul dari penelitian ini adalah Gambaran Kecerdasan Emosi pada Remaja di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Kemudian sumber dari jurnal ini adalah dari Profitaya Jurnal Psikologi Pendidikan. Kemudian volume dari jurnal ini adalah 12, volumenya 12 nomor 1, halaman dari 83 sampai 102. Tahun terbit dari jurnal ini adalah tahun 2019 dan penulisnya Deborah Basaria. Dan sumber dari data jurnal ini adalah dari pengisian kuesioner. Kemudian reviewer adalah saya sendiri. Nama saya Arman Mursali dengan NIM 5324230079. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, langsung saja masuk pada latar belakang penelitian. Remaja adalah penerus bangsa di masa depan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja tersebut nantinya akan menjadi pemimpin negara atau organisasi, memimpin rumah tangganya masing-masing, dan mengaku kewajiban yang lebih besar dibandingkan ketika berada di masa kanak-kanak. Selain perubahan fisik, perubahan faktor psikologis juga akan terjadi, terutama untuk mencari jati diri yang sesungguhnya. Remaja diharapkan saat semakin menyadari kemampuannya masing-masing dan lebih mencapai kedewasaan dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak. Kemudian adapun permasalahan dari yang ditemukan pada penelitian ini adalah penyimpangan moral cukup banyak terjadi pada individu usia remaja sebagai akibat dari ekspresi emosi yang salah ataupun ketidakmampuan individu untuk memahami emosi dengan tepat. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kecerdasan emosional yang ada pada remaja di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan probability sampling. Kemudian teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif. Objek dari penelitian ini adalah remaja yang berasal dari SMP yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Baik, langsung saja masuk pada hasil penelitian. Yang pertama ada gambaran partisipan penelitian. Gambaran partisipan penelitian secara umum dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan agama. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai jenis kelamin, partisipan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 694 orang dengan persentase sebesar 68,5%. Sedangkan jumlah partisipan berjenis kelamin perempuan berjumlah 319 orang dengan persentase sebesar 31,5%. Yang berikutnya berdasarkan data usia partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Partisipan yang berusia 13 tahun paling banyak berpartisipasi dengan jumlah 323 orang dengan persentase 31,9%. Kemudian partisipan yang paling sedikit berpartisipasi adalah partisipan yang berusia 12 tahun yang berjumlah hanya 1 orang dengan persentase 0,1%. Berikutnya berdasarkan data suku bangsa partisipan. Partisipan dengan suku bangsa Jawa adalah partisipan yang paling banyak berpartisipasi, yaitu berjumlah 541 orang dengan persentase 53,4%.
Sedangkan partisipan yang paling sedikit berpartisipasi adalah partisipan dengan suku bangsa Sunda dan Dayak, di mana masing-masing suku bangsa tersebut hanya diwakili oleh 5 orang partisipan dengan persentase 0,5%. Yang berikutnya, data partisipan selanjutnya merupakan data berdasarkan agama. Sebagian besar partisipan beragama Islam dengan jumlah 496 orang, sedangkan partisipan yang beragama Konghucu hanya berjumlah 1 orang. 1 orang atau seorang partisipan lain dari 1013 orang tidak menuliskan agamanya pada kolom biodata yang telah diberikan, sehingga peneliti tidak dapat memperoleh data agama partisipan tersebut. Kemudian hasil penelitian yang kedua, yakni gambaran data penelitian. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Swan sampel Kolmogorov-Smirnov. Nilai skor yang diperoleh berdasarkan uji normalitas pada variabel kecerdasan emosi, yaitu P sama dengan 0,077 lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data kecerdasan emosi terdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, yakni gambaran data kecerdasan emosi. Langsung saja, berdasarkan dimensi-dimensi kecerdasan emosi dapat dilihat bahwa setiap dimensi memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Yang pertama ada dimensi self-awareness. Dimensi ini memiliki nilai mean empirik sebesar 3,5004 yang menunjukkan bahwa partisipan memiliki kesadaran untuk mengenali perasaan yang terjadi dengan baik, serta memiliki kemampuan memonitor perasaan dari masa ke masa untuk memahami aspek psikologis dan pemahaman lain dari diri remaja tersebut. Yang berikut ada dimensi managing emotions. Dimensi ini memiliki nilai mean empirik sebesar 3,4270 yang menunjukkan bahwa partisipan memiliki kemampuan untuk mengatasi perasaan dengan tepat yang berguna untuk membangun kesadaran diri dan lain-lain. Berikutnya dimensi motivating oneself. Dimensi ini memiliki nilai mean empirik sebesar 3,7655. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipan memiliki kecenderungan untuk lebih produktif dan efektif dalam melakukan berbagai hal. Yang berikutnya dimensi empathy skill memiliki nilai mean empirik sebesar 3,3900 yang menunjukkan bahwa partisipan memiliki kemampuan berempati untuk menyesuaikan diri pada sinyal sosial yang mengindikasi kebutuhan atau keinginan individu lain. Dan dimensi yang terakhir adalah handling relationship dengan nilai mean empirik sebesar 3,5006 yang menunjukkan bahwa partisipan memiliki kemampuan untuk menjalin relasi dan pengelolaan emosi individu lain dengan baik. Baik, kemudian hasil penelitian yang keempat, yakni penggolongan kecerdasan emosi partisipan. Berdasarkan data penggolongan tingkat kecerdasan emosi partisipan, terlihat bahwa sebagian besar partisipan memiliki kecerdasan emosi dengan tingkat sedang jika menggunakan norma kelompoknya. Berikut ada tabel penggolongan berdasarkan frekuensi dan persentasenya. Di sini dapat dilihat partisipan dengan kecerdasan emosi rendah berjumlah 273 orang dengan persentase sebesar 26,9%. Yang kedua, partisipan dengan kecerdasan emosi sedang berjumlah 467 orang dengan persentase sebesar 46,1%. Yang berikutnya, sedangkan jumlah partisipan dengan kecerdasan emosi tinggi berjumlah 273 orang dengan persentase sebesar 26,9%. Masuk pada bagian kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengolahan data utama dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang berada di Pulau Jawa dan Bali memiliki kecerdasan emosi dengan tingkat sedang, ya, dengan persentase 46% dari 1013 jumlah seluruh partisipan. Adanya keseimbangan antara jumlah remaja yang memiliki kecerdasan emosi dengan tingkat yang rendah 26,9% dan tingkat tinggi 26,9%. Baik, masuk pada kelebihan dari penelitian ini yang saya simpulkan sendiri. Yang pertama, kelebihan dari
Penelitian ini adalah yang pertama, dalam laporan tersebut penulis memaparkan atau menjelaskan pengambilan data satu persatu sehingga pembaca mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, seluruh hasil dijelaskan dengan baik dan jelas. Yang berikutnya, penulis merangkum dan menuangkan pembahasan dari referensi jurnal yang ada dengan sangat baik dan terperinci sehingga mudah dipahami. Yang berikutnya, terdapat saran dari penulis yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Kemudian kelemahan dari jurnal ini sendiri menurut saya yakni yang pertama, partisipan dalam penelitian tersebut dapat dikatakan masih kurang memenuhi dari jumlah seluruh remaja SMP dan SMA yang berada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Saya simpulkan bahwa masih banyak remaja yang tidak dilibatkan dalam penelitian tersebut dan data yang ada pada penelitian tersebut masih bersifat sementara. Hal tersebut masih bersifat sementara menurut saya karena tidak mungkin jumlah seluruh remaja yang SMP dan SMA yang ada di seluruh Pulau Jawa dan di Pulau Bali hanya berjumlah 1013 orang. Menurut saya itu tidak sampai dari 20%-nya. Kemudian yang kedua, penulis tidak mencantumkan waktu, tempat, lokasi secara spesifik. Maka dari itu, pelaksanaan penelitian tidak dapat diketahui apakah penelitian ini tersebut dilakukan secara survei lapangan atau dengan cara lain. Kemudian yang ketiga, penulis tidak mencantumkan isi pertanyaan yang terdapat pada kuesioner secara langsung, sehingga para pembaca tidak dapat mengetahui sang penulis menilai remaja-remaja tersebut menggunakan apa. Baik, berikut ada diskusi atau rekomendasi dari saya. Yang pertama, diperlukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya untuk memperkuat kesimpulan dan implikasi. Kemudian diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi remaja yang terdapat pada Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.